Shalom saudara-saudara semua. Ya, shalom-shalom untuk kita semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu dan kita masuk di pelajaran ke-9 dengan judul Dosa, Injil, dan Hukum. Eh, Pelajaran ini pelajaran dasar kekristenan tetapi cukup sulit apabila kita mendalaminya lebih dalam gitu ya. Akan ada banyak pertanyaan nanti dan ya kita meminta hikmat Tuhan untuk kita bisa mengerti pelajaran kali ini. Maka dari itu seperti biasa saya minta Mas Jansen untuk pimpin kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Kau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar. Tuntunlah kami agar kami dapat fokus. Berikanlah kami hikmat agar kami bisa mengerti pelajaran ini. Kami memahami doktrin yang benar dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami mohon berkatilah kami yang berbicara di video ini agar kami mengatakan hanya apa yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami mohon biarlah Engkau berkati juga semua yang menonton video ini dan belajar bersama kami agar bisa mengerti pelajaran ini ya, dan mendiskusikannya dengan baik di kelompok sekolah sahabat masing-masing. Kami berdoa biarlah Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas Jansen. Iya, tolong bacakan Bill Mazmur 119 ayat 10 sampai 14. Satu satu sembilan sepuluh. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Engkau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Ya, eh, Mazmur 119 ya, eh, akan lebih baik kalau kita baca ini dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani ya. Jadi tolong ditampilkan Bill, Mazmur 119. Oke, ya tolong ke atas lagi Bill. Ya, Ya, sebelum kita baca ya, kita harus mengenali dulu Mazmur ini. Ya, kita sudah pernah bahas ini di beberapa pelajaran lalu. Mazmur 119 adalah Mazmur yang ditulis dengan teknik sastra akrostik. Ya, sekali lagi, Mazmur 119 ditulis dengan teknik sastra akrostik. Apa itu teknik sastra akrostik? Ya, teknik ini adalah menulis puisi dengan huruf-huruf yang berurutan di alfabet. Oke, jadi eh, satu baris atau satu bait dimulai dengan huruf A misalnya. Lalu baris atau bait selanjutnya dimulai dengan huruf B. Lalu baris atau bait selanjutnya ditulis dengan huruf C, ya, dan D, E, dan seterusnya sampai Z. Ya, jadi masing-masing bait atau baris itu ditulis dengan huruf yang berurutan dalam alfabet. Oke? Ya. Nah, tapi ini dalam alfabet Ibrani, bukan dalam alfabet Latin yang kita gunakan di bahasa Indonesia. Ya, jadi pakainya alfabet, bukan alfabet tapi alfabet. Ya. Dan totalnya dalam bahasa Ibrani itu ada 22 huruf. Oke? Maka Mazmur 119 ini terdiri dari 22 bait. hmm. Ya, yang masing-masing bait itu diawali dengan masing-masing huruf. Oke, sekali lagi. Dalam bahasa Ibrani ada 22 huruf. Mazmur ini 22 bait, masing-masing baitnya diawali oleh masing-masing huruf. Gitu ya. Nah, masing-masing bait terdiri dari 8 baris. Ya. Maka dia setiap 8 baris baru berganti ke huruf selanjutnya. Ya, contohnya dalam bahasa Ibrani itu huruf pertama alef. Berarti bait pertama 8 baris itu pakai huruf alef.
Lalu bait kedua yang terdiri dari 8 baris itu pakai huruf bet, huruf kedua. Ya, lalu huruf gimel, lalu huruf dalet dan seterusnya sampai yang terakhir itu taf ya. Totalnya 22. Seperti itu. Nah, untuk itu kita harus minimal mencicipi sedikit ya bentuk huruf dalam bahasa Ibrani ya. Bisa tolong tampilkan Bil huruf alef seperti apa bentuknya huruf pertama itu? Ya, ini ya gambarnya huruf alef ya. Ya, tentu ini para pemula ini ya. Ya, ultra basic ya, ini ya. Biasanya kalau orang belajar bahasa Ibrani ya. Ya, tapi minimal kita tahu huruf alef bentuknya seperti apa ya. Ini kira-kira seperti silent letter ya. Tapi umumnya orang menyamakannya dengan huruf A kalau di aksara kita, meskipun nggak persis ya. Jadi alef ya, alef ini seperti ini. Ya, lalu yang kedua tampilkan Bill tolong huruf bet. Ya, ini ya huruf bet. Ya, huruf kedua dari aksara Ibrani. Ya, secara umum bunyinya seperti huruf B kalau di aksara kita, seperti huruf B. Ya, jadi sekali lagi huruf alef ya, Alef. seperti itu ya bentuknya alef ya. Lalu huruf bet. Ini ya. Nah, sekarang coba kita cek ya eh, apa bentuk akrostick di Mazmur ini ya. Tolong Bill tampilkan lagi Mazmur 119 ya. Dan kita lihat pelan-pelan ayat 1 sampai 8 ya. Kita notice, kita perhatikan huruf pertamanya aja ya. Nah, perhatikan itu ayat 1 ya. Ingat bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri ya. Ayat 1 diawali dengan huruf alef. Ayat 2 dengan huruf alef ya. Terus di scroll Will ya, begitu juga ayat 3 ya. Ayat 4, ayat 5, ayat 6 ya, lalu ayat 7, mana Bil ayat 7-nya ketutupan ya. Lalu ayat 8 ya. Jadi inilah bait pertama terdiri dari 8 baris, semuanya diawali dengan huruf pertama dari aksara Ibrani yaitu huruf alef. Oke. Nah, berarti bait kedua yang adalah 8 baris selanjutnya itu semuanya akan diawali dengan huruf bet yaitu huruf kedua dari aksara Ibrani. Ya, tolong tampilkan Bil ayat 9 sampai ayat 16 ya. Ini bait 2 terdiri dari 8 baris. Ayat 9 huruf bet, ayat 10 huruf bet, ayat 11 juga, 12 juga, 13 juga, 14 juga, 15 juga, 16 juga. Ya, dan kita bisa lihat di ayat 17 itu sudah huruf ketiga, huruf gimel dan seterusnya kita bisa teruskan sampai ayat terakhir nanti, ya. Ya. Nah, apa tujuannya si pemazmur menulis mazmurnya dengan gaya sastra seperti ini? Kenapa dia harus membuat puisi yang menggunakan aksara yang berurutan setiap baitnya? Ya, kenapa bait pertama 8 baris harus pakai huruf alef, bait kedua 8 baris harus pakai huruf bet, lalu bait ketiga pakai gimel dan seterusnya sampai taf. Kenapa? Karena ini mau memberikan kesan totalitas, kesan kelengkapan, ya. Seakan-akan si pemazmur bilang, aku akan membahas tentang hukum Allah dari alef sampai taf, dari huruf pertama sampai huruf terakhir. Aku akan bahas tentang hukum Allah. Aku akan bahas lengkap total huruf pertama sampai huruf terakhir. Ya. Dan bukan hanya dari sisi si pemazmurnya yang membahas itu secara lengkap, secara total. Hukum Allah sendiri memang lengkap dan total. Hukum Allah sendiri itu memang lengkap dan total dari alef sampai taf, dari huruf pertama sampai huruf terakhir. Ya, dan kalau nanti kita baca sampai ayat 176 ayat terakhir, kita memang bisa dapat kesan bahwa si pemazmur sudah membahas hukum Allah dengan lengkap, dengan total, alef sampai taf, huruf pertama sampai huruf terakhir. Ya, ya. Dan yang penting juga kita ketahui, Mazmur 119 ini jenisnya adalah Mazmur Hikmat. Oke, jenisnya Mazmur 119 adalah Mazmur Hikmat. Dia akan memberikan nasihat. Ya, isi nasihatnya adalah supaya kita memuji hukum Allah. Isi nasihatnya adalah supaya kita mempelajari hukum Allah. Ya, jadi itulah Mazmur 119. Oke, sekarang Bill tolong kembalikan ke ayat 10. Mari kita baca ayat 10 dalam bahasa Ibrani-nya. Ya. Ya. Sekali lagi ya, ayat 10 ini adalah bait 2. Jadi diawali dengan huruf kedua, huruf bet, ya. Nah, saya bacakan. Bechol libi, dengan seluruh, dengan segenap hatiku, derashtiha, aku mencari
engkau. Ya, darash itu yang mencari. Ya, aku mencari engkau. Ya, al tasgeni. Jangan engkau membiarkan aku syagah. Jangan engkau membiarkan aku menyimpang. Mi mitzvoteha, dari mitzvotmu. Dari hukum, mitzvot itu perintah, dari perintahmu. Ya, sekali lagi. Behol libi derastiha. Dengan seluruh hatiku, aku mencarimu. Al tasgeni. Jangan membiarkan aku menyimpang. Mi mitzvoteha. Dari hukummu. Ya, eh kalau kita berpikir ya tentang kalimat ini, sebenarnya yang bertanggung jawab untuk tidak menyimpang dari hukum itu yang bertanggung jawabkan si pemazmur itu sendiri, ya kan? Si pemazmurlah yang harus menurut hukum. Si pemazmurlah yang tidak boleh melanggar hukum. Maka si pemazmur yang harusnya tidak boleh menyimpang dari hukum, ya. Tapi perhatikan, dia bicara ke Tuhan. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintahmu, dari mitzvotmu. Artinya, dia sadar, meskipun itu adalah tanggung jawab dia, dia sadar dia tidak mampu untuk menuruti hukum itu dengan kemampuannya sendiri. Si pemazmur sadar kalau dia tidak mampu untuk memelihara hukum itu dengan kemampuannya sendiri. Dengan kemampuannya sendiri dia pasti menyimpang. Makanya dia meminta tolong. Tuhan, jangan biarkan aku menyimpang dari perintahmu, dari mitzvotmu. Ya, ini sebuah refleksi yang sangat mendalam ya untuk kehidupan kita. Setiap hari itu sebenarnya kita berusaha untuk menuruti perintah Tuhan, hukum Tuhan. Setiap hari kita berusaha untuk melawan dosa. Ya, kita mau menurut hukum Tuhan, kita mau tidak melakukan dosa. Itu setiap hari kita berjuang melakukan itu. Tapi setiap hari juga setan berusaha melemahkan kita. Setiap hari juga setan menggoda kita. Setiap hari juga setan berusaha menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari dia akan goda kita untuk tidak memelihara perintahnya dan untuk melakukan dosa. Ya. Dan kalau kita seperti si pemazmur ya, kalau kita pakai kemampuan kita sendiri, kita nggak akan mampu. Oke, jadi bicara tentang dosa, bicara tentang hukum, ya, hal pertama yang harus kita pahami adalah seperti yang dikatakan oleh si pemazmur ini. Minta tolong ke Tuhan, jangan biarkan aku menyimpang. Jangan biarkan aku menyimpang. Ya. Tuhanlah yang akan menolong kita supaya kita tidak menyimpang. Oke, ke ayat 11 ya. Saya bacakan dalam bahasa Ibrani. Belibi safanti, ya, dalam hatiku, ya, sama-sama diawali dengan huruf bet ya. Belibi dalam hatiku, safanti, aku safan. Safan itu bisa diartikan menyembunyikan, bisa diartikan menyimpan, ya. Tapi poinnya adalah seperti sebuah harta karun, ya. Itu kita kita jaga, kita simpan, kita sembunyikan dalam hati kita, ya. Belibit safanti imrateha. Dalam hatiku aku menyimpan, aku menyembunyikan perkataanmu, firmanmu, ya. Lemaan supaya lo eheta, supaya tidak aku akan berdosa lah kepadamu. Ya, ini bagi yang bisa bahasa Ibrani pasti akan bertanya-tanya ini. Kenapa ya di belakangnya pakai lah ya? Lah itu kan untuk ya bagi yang tahu ya, lah itu untuk perempuan ya. Kepadamunya perempuan kalau lah ya. Ya. Di sini kan Tuhan biasanya pakai maskulin. Kenapa pakainya lah ya? Yaitu karena masalah aksen ya. Masalah aksen biasanya ada perubahan vokal ya. Dan kita nggak akan bahas itu. Itu topik yang sangat linguistik ya. Ya. Tapi poinnya adalah si pemazmur ya menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, menyembunyikan firman Tuhan dalam hatinya supaya dia tidak berdosa terhadap Tuhan. Itu poinnya. Ya. Jadi setelah meminta pertolongan Tuhan supaya tidak menyimpang, dia juga berkomitmen untuk menyimpan firman Tuhan itu.
Kan gitu, ya. Dia resapi itu firman Tuhan sepenuhnya, ya. Makanya ada dalam hatinya itu kan maksudnya diresapi sepenuhnya. Artinya apa? Iman kita bertambah kuat kalau kita membaca dan menaati firman Tuhan, ya. Berbicara tentang dosa, berbicara tentang hukum, ya. Itu semua tidak akan terjadi, ketaatan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada pembacaan terhadap firman Tuhan. Kalau hati tidak menyimpan firman Tuhan, kalau firman Tuhannya nggak diresap, ya, nggak pernah belajar Alkitab berharap tiba-tiba jadi taat, ya, tidak bisa. Oke, lanjut ya, ayat 12 sampai 14. Ya. Masih sama dengan huruf bet ya, ayat 12. Baruch ata Adonai, terpujilah engkau Tuhan. Ya, ini bagi yang biasa membaca doa-doa Yahudi biasanya diawalinya ini ya. Baruch ata Adonai, itu biasanya pembukaan doa Yahudi. Terpujilah engkau Tuhan. Lamdeni hukeiha, yang mengajari aku ketentuan-ketentuanmu. Ya, lanjut ayat 13, tolong agak di-scroll ke bawah, Bil. Ayat 13 dikatakan, Bishpatai, ya sama masih dengan huruf bet awalannya ya. Bishpatai, dengan bibirku, ya. Siparti, aku mengulangi, aku menceritakan, aku menghitung, ya. Ya kata kata sipar ya, itu ya, siper sebenarnya itu ya bentuknya ya. Itu bisa punya banyak arti ya, bisa menceritakan, bisa mengulang, bisa menghitung ya. Dengan mulutku aku menceritakan, aku mengulangi, aku menghitung. Kol mishpetei fiha. Semua pengadilan-pengadilan mulutmu. Oke, dengan bibirku aku menceritakan, mengulangi, menghitung semua pengadilan-pengadilan mulutmu ya Tuhan. Ya, lanjut. Ayat 14. Bedereh edoteiha. Sama, masih diawali dengan huruf bet. Ya, bedereh di jalan aidoteha, di jalan kesaksianmu. Sasti, aku, ya, sus itu ya akar kata aku bergembira. Keal kol hon. Ya, ini bagi yang paham bahasa Ibrani juga pasti sadar bahwa keal itu sebenarnya gabungan dua kata ya, gabungan dua preposisi ya. Ke itu seperti al itu di atas ya, keal ya seperti di atas. Tapi maksudnya adalah keal itu bahkan lebih dari itu maksudnya ya. Keal bahkan lebih dari kolhon, bahkan lebih dari semua kemakmuran, semua harta, semua kekayaan. Ya, ada banyak yang bisa kita bahas secara detail dari tiga ayat ini, ayat 12 sampai ayat 14 ya. Tapi poinnya adalah dia si pemazmur bersuka cita dalam hukum Tuhan. Si pemazmur bersuka cita dalam hukum Tuhan, ya. Si pemazmur mau belajar lebih banyak tentang hukum Tuhan, ya. Bahkan penggambarannya perhatikan tuh dia mengulang-ulangi pengadilan dari mulut Tuhan. Mengulang-ulangi pengadilan dari mulut Tuhan. Apa maksudnya itu? Ya. Maksudnya adalah hal apa yang Tuhan katakan adil, dia ingat-ingat itu. Hal apa yang Tuhan katakan sebagai jahat, sebagai tidak adil, dia akan ingat bahwa itu jahat, itu tidak adil. Ya, jadi apa yang Tuhan nyatakan sebagai adil dan tidak, dia ulang-ulangi supaya dia paham yang adil dan yang tidak adil itu apa. Itu maksudnya. Bukan berarti setiap nanti Tuhan menghakimi orang, dia akan ulangi ayatnya. Contoh, di Alkitab ada penghakiman terhadap kota Sodom. Itu kan penghakiman dari Tuhan. Dia akan ulangi penghakiman Tuhan. Penghakiman terhadap kota Sodom, dia akan ulangi kata-katanya. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah penghakiman Tuhan, apa yang Tuhan katakan sebagai adil dan tidak, ya, itu akan dia ulangi. Jadi itu bahkan komitmen dia. Dia berkomitmen untuk mempelajarinya dengan tekun. Ya, ini. Nah, sekarang kita masuk ke ayat inti kita. Ya, tolong Bill bacakan bahasa Indonesianya dulu ya. Ayat 93 sampai 94. Uh, Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Iya, sangat indah ya. Nah, tolong Bill ke bahasa Ibrani-nya. Oke.
93 ya. Leolam, untuk selama-lamanya. Ya. Nah, huruf pertamanya itu huruf lamet ya. Tolong tampilkan Bil huruf lamet. Ya, ini huruf lamet Selamat. ya. Seperti L ya kalau di huruf kita bunyinya ya. Nah, tolong ke bahasa Ibraninya lagi. Ya, ya. Oh, Leolam lo eshkach pikudecha. Untuk selama-lamanya, lo itu tidak, eshkach dari kata syakach. Lupa ya, eshkach, aku tidak akan lupa. Awalan alef itu artinya adalah ani, ya, aku ya. Lo eshkach, tidak aku akan lupa pikudecha, ketentuan-ketentuanmu. Kibam, karena padanya hiyitani, engkau menghidupkan aku. Ya, tidak akan untuk selama-lamanya, tidak akan aku lupakan ketentuan-ketentuanmu, karena di dalamnya, karena daripadanya engkau menghidupkan aku. Oke, ayat 94. Leha ani, untuk mulah aku. Maksudnya apa? Milik mulah aku. Hoshi'eni, selamatkanlah aku. Ya, Hoshi'eni kata yang menarik ya. Akar katanya adalah yasa, menyelamatkan. Muncul juga kata Yeshua, keselamatan. Itu dari sini. Hoshi'eni, selamatkanlah aku. Hoshi'ena, ya, selamatkanlah segera. Hosana, jadi itu ya. Leha ani, milik mulah aku. Hoshi'eni, selamatkanlah aku. Oke, kita stop di sini dulu. Ini menarik. Si pemazmur minta diselamatkan oleh Tuhan. Si pemazmur berbicara tentang Allah yang menyelamatkan dia. Oke? Berarti kepada siapa kita harus mencari keselamatan? Kepada Tuhan, betul. Berarti siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya Tuhan, betul. Tapi bagian B-nya, ya, ini agak intriguing, agak agak sulit secara teologi ya. Perhatikan bagian B-nya. Karena. Oke, Tuhan, aku milikmu. Selamatkanlah aku. Karena, oh ada karenanya. Berarti ada sebab akibatnya. Berarti ada hubungan logis antara keselamatan dari Tuhan dengan hal yang akan disebutkan selanjutnya ini. Makanya ada kata karena. Karena pikudeha, ketentuan-ketentuanmu, darashti, aku cari. Oh, berarti ada hubungannya ya, keselamatan yang dari Tuhan dengan mencari ketentuan-ketentuan Tuhan. Ya, perhatikan itu sekali lagi. Bahasa Indonesia aja ya. Milikmulah aku, selamatkanlah aku karena, perhatikan itu, karena ketentuan-ketentuanmu aku cari. Apakah ketentuan-ketentuan itu bisa menyelamatkan? Enggak sama sekali. Apakah hukum bisa menyelamatkan? Enggak sama sekali. Hanya Tuhan yang menyelamatkan, betul. Tapi kenapa hukum disebutkan sebagai karena, sebagai alasan di sini? Hukum kan tidak menyelamatkan. Poin teologis yang sangat indah dari Mazmur, bahkan jauh sebelum Perjanjian Baru menulisnya. Hukum itu punya hubungan dengan keselamatan meskipun tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena hukumlah yang akan membuat si pemazmur sadar akan kebersalahannya. Hukumlah yang akan membuat si pemazmur sadar untuk bertobat. Hukumlah yang akan membuat si pemazmur sadar, oh aku sudah melanggar ini, sudah melanggar itu. Hukumlah yang akan membuat si pemazmur mencari pengampunan. Makanya dia minta keselamatan, selamatkanlah aku. Dia minta keselamatan dari Tuhan. Karena dia mencari ketentuan Tuhan. Bukan ketentuan itu yang menyelamatkan, ya itu legalisme. Ketentuan hukum tidak menyelamatkan. Tapi karena dia mencari hukum, dia jadi tahu dia butuh diselamatkan. Itu sudah ada di sini di Mazmur ini. Sejak awalnya, sejak perjanjian lama. Ya, maka dengan membaca Mazmur 119, meskipun hanya beberapa ayat, ya, kita bisa sadar ya, bahwa perjanjian lama tidak pernah mempertentangkan hukum dan kasih karunia. Perjanjian lama sadar betul bahwa keselamatan itu hanya kasih karunia Tuhan. Tapi perjanjian lama juga selalu memuji hukum secara positif. Kenapa? Karena perjanjian lama tahu fungsi hukum itu apa. Fungsi hukum itu adalah untuk menjaga kita. Ya, fungsi hukum itu adalah untuk
mengenal kesalahan dan keberdosaan kita. Ya hukumlah yang memberitahu kita salah atau benar. Ya, kalau kita patah tulang, kita nggak bisa tiba-tiba sembuh dengan memeluk mesin ronsen. Tapi kita tahu kalau tulang kita patah kalau kita di ronsen. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini Bill. Silahkan tanggapannya. Iya, makasih ya Mas Hansen. Ini bagus sekali ya di Mazmur 119 ini tentang eh, puisi dan argumen logisnya ya dari ayat 94 itu terutama. Eh, yang menarik dari ayat ini yang saya lihat tadi itu adalah di bagian ayat sebelumnya yang kita baca waktu dibilang dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Hmm, dan kalau kita hubungkan dengan ayat 94, dibilang tadi kita meminta atau kita merasa harus diselamatkan. Kita butuh ya, apa perasaan butuh itu kan? Bisa dibilang ya emosi, perasaan ketergantungan atas keberdayaan kita itu hanya muncul kalau kita mempelajari hukum. Dan mungkin itulah alasannya kenapa setan tidak mau orang Kristen mempelajari hukum. Supaya orang Kristen merasa mereka tidak butuh Tuhan. Terus pertanyaannya sekarang bagaimana mungkin seperti itu? Bukankah semua Kristen pada umumnya itu percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan? Iya, tapi kan mosi atau argumen Tuhan menyelamatkan itu kan put on convenience. Maksudnya seperti ini. Kadang-kadang frasa, iya percayalah pada Tuhan, itu tuh kita pakai untuk menjustifikasi semua dosa kita. Jadi seolah-olah kita bisa berbuat dosa lagi, suka-suka kita, toh nanti Tuhan yang menyelamatkan. Jadi akhirnya keselamatan Tuhan itu jadi remeh karena tidak diapresiasi melalui hukum yang menyadarkan kita. Mungkin itu yang bisa saya coba phrase ya dari ayat 119 ini. Coba dilihat, seolah-olah si pemazmur ini dia berjuang gitu kan, berjuang dengan batinnya gitu, bahwa dia di momen dimana dia berhenti untuk mengulang-ulang hukum Tuhan, maka di momen itulah dia mungkin menganggap remeh keselamatan dari Tuhan itu. Jadi keselamatan, oh ya tahu Tuhan menyelamatkan ya udah, ya sesimpel itu aja. Tapi coba kalau kita berjuang melawan dosa setiap hari, kan jadi kita benar-benar bisa mengapresiasi kan, iya ya ternyata seperti, waduh kita ini memang berdosa sekali ya. Tapi kalau kita nggak punya pergumulan akan dosa itu, ya kita nggak bisa mengapresiasi keselamatan yang Tuhan berikan. Lebih parah lagi kita tidak merasa butuh keselamatan yang Tuhan berikan gitu kan. Jadi saya rasa Mazmur 119 ini eh, menyadarkan kita ya, baik itu dari ranah teologi tadi Mas Jansen bilang bahwa perjanjian lama sekali lagi tidak mempertentangkan antara hukum dan kasih karunia sebagaimana mungkin banyak banyak versi kekristenan memandangnya gitu ya. Tetapi di luar teologi lagi, tapi lebih ke kehidupan kita dalam mengerti praktikal gitu ya. Bagaimana kita bisa mempelajari firman itu secara serius, secara kontinu gitu kan, terus-menerus. Karena itu ada pengaruhnya dengan apresiasi kita terhadap keselamatan yang memang dari Tuhan dan kebutuhan kita terhadap keselamatan itu sendiri. Nah, mungkin itu Mas Hansen dari saya. Ya, ada kutipan yang mau disampaikan untuk bagian ini? Ada satu, ya. Ini dari Christ Object Lessons, halaman 128. Banyak orang yang mengaku percaya dan mengabarkan Injil berada dalam kesalahan yang sama. Mereka mengesampingkan kitab suci Perjanjian Lama, yang tentangnya Kristus menyatakan, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Yohanes 5:39. Dengan menolak perjanjian lama, mereka pada dasarnya menolak perjanjian baru, karena keduanya adalah bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tidak seorang pun dapat dengan benar menyampaikan hukum Allah tanpa Injil, atau Injil tanpa hukum. Hukum adalah Injil yang diwujudkan, dan Injil adalah hukum yang diungkapkan. Hukum adalah akarnya. Injil adalah bunga dan buah yang harum yang dihasilkannya. Jadi sekali lagi tema yang sama sudah ada dari perjanjian lama ya. Jadi tidak usah kita beralasan bahwa perjanjian lama tidak menerangkan tentang Injil, tentang keselamatan. Jalur keselamatan hanya melalui Tuhan. Kita sudah baca tadi, jadi seharusnya kita sudah mengerti. Mungkin itu, Mas Jansen. Oke, ya kita lanjutkan, Bill. Eh, ya, mari kita baca apa kata Yesus sendiri tentang
hukum Taurat ya. Bagaimana hubungan beliau dengan hukum Taurat? Yang mana Hmm. ini ayat yang sangat terkenal. Semua orang pasti sudah pernah baca ya. Mhm. Kita baca Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Iya, ya, hukum Taurat ya. Eh, kita bahas dulu secara definisi hukum Taurat itu apa. Hukum Taurat itu adalah petunjuk dari Tuhan ya kepada bangsa Israel, oke, untuk hidup dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Ya, jadi bagaimana caranya bangsa Israel hidup dalam perjanjian dengan Tuhan? Caranya adalah hukum Taurat ini. Ya. Dan hukum Taurat ini juga akan memberikan petunjuk bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Ya, jadi ada hubungan dengan Tuhan, ada hubungan satu sama lain. Nah, untuk memahami ini dengan lebih akurat, kita memang harus tahu sejarahnya bangsa Israel. Ya, nggak harus detail, ya sejarah sekilas aja, terutama dari Kitab Keluaran. Oke, orang Israel itu adalah bangsa pilihan. Ya, mereka mengalami penebusan, mereka dibebaskan dari Mesir. Itu di Keluaran 14. Sekali lagi ya, bangsa Israel itu dibebaskan, ditebus dari Mesir itu di Keluaran 14. Ya. Lalu mereka menerima Taurat itu, ya. Taurat inilah yang tadi itu yang membimbing mereka dalam kesetiaan kepada Tuhan. Nah, Taurat ini mereka terima bukan sebelum mereka diselamatkan, bukan sebelum mereka dibebaskan. Seakan-akan, oh, kalian turuti ini supaya kalian dibebaskan. Oh, kalian turuti ini supaya kalian diselamatkan. Enggak. Mereka diselamatkan, dibebaskan dulu di pasal 14. Setelah dibebaskan, baru di pasal 19 sampai 24 mereka terima hukum Taurat itu. Sekali lagi ya, di pasal 14 mereka dibebaskan dari Mesir, ditebus dari Mesir. Di pasal 19 sampai 24 baru mereka dikasih hukumnya. Jadi sudah dibebaskan dulu. Taatan pada hukum Taurat itu bukan syarat untuk ditebus, bukan syarat untuk dibebaskan. Bukan. Tapi bagi yang sudah ditebus, bagi yang sudah dibebaskan, cara hidupnya orang yang sudah ditebus, cara hidupnya orang yang sudah dibebaskan, itu adalah cara hidup yang menurut hukum. Begitulah cara hidup perjanjian. Ya. Jadi hukum itu adalah ucapan syukur, pernyataan kesetiaan terhadap Tuhan yang sudah membebaskan, bukan syarat supaya dibebaskan. Gitu ya. Dan kita ingat lagi yang baru kita baca tadi, Mazmur 119. Ya. Ingat baik-baik Mazmur 119 itu mengomentari hukum itu secara positif. Ya. Indah hukum itu menurut Mazmur 119. Dan tidak pernah diperlawankan dengan kasih karunia. Ya. Ya, ada yang namanya itu false dichotomy. False dichotomy itu perlawanan palsu. Sebenarnya dia nggak berlawanan, tapi kita lawan-lawankan. Padahal dia nggak harusnya berlawanan ya. Ya, yang biasanya diperlawankan itu apa? Hukum sama kasih karunia diperlawankan. Ya. Di dalam Injil Matius yang kita baca ini, Injil Matius sama sekali tidak mengenal perlawanan false dikotomi antara hukum dan kasih karunia. Ya. Dan ini jelas sangat dibutuhkan oleh berbagai banyak aliran kekristenan. Karena memang kita harus akui banyak aliran kekristenan yang salah paham tentang hukum. Mereka menganggap hukum itu berlawanan dengan kasih karunia. Tapi kalau kita baca Injil Matius ini, ya, kita akan sadar, kita akan dikoreksi ya, bahwa hal itu sama sekali tidak tepat. Hukum sama sekali tidak pernah bertentangan dengan kasih karunia. Ya, hukum Allah itu pada dasarnya hukum Allah itu kan pernyataan karakternya Allah, ya, kan gitu ya. Kita pasti sudah sering baca itu ya. Kalau kita mau tahu Allah itu seperti apa, lihat hukumnya. Di hukum itulah cerminannya karakter Allah. Di hukum itulah tercermin kasihnya Allah, keadilannya Allah seperti apa.
Dan hukum itulah yang Allah inginkan supaya umatnya jadi seperti itu. Ya, hukum itulah keinginan Tuhan bagaimana umatnya harus hidup kan gitu. Sesuai dengan karakternya kan gitu ya. Ya. Nah, apa kata Yesus di sini? Yesus bilang ya di ayat 17 ya, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Jadi Yesus sendiri membantah anggapan bahwa dia mau menghapuskan hukum Taurat. Ya. Sebaliknya Yesus bilang dia menggenapi hukum dan para nabi. Itu yang Yesus katakan. Ya. Oke, lanjut Bill, kita baca ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Iya. Intinya yang Yesus bilang di sini kan kita harus menurut ya, berarti ya. Kita harus menurut dan jangan meniadakannya kan itu. Ya. Dan ini Yesus bicara kepada murid-murid ya. Artinya murid-murid harus menaati hukum Taurat dan jangan meniadakan hukum Taurat. Kenapa? Ya karena Yesusnya sendiri tidak pernah meniadakan hukum Taurat, ya. Makanya di situ ada kecaman bagi yang meniadakannya. Ada kecaman itu kan, ya. Itu yang terjadi kan. Oke, lanjut Bill. Ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Nah, di sini bagian yang mungkin lebih sulitnya, ya. Karena mulai ayat 21 ini yang kita baca sampai nanti ayat 48 seakan-akan Yesus itu memberikan hukum baru yang bertentangan dengan hukum Taurat. Seakan-akan, ya. Dalam 6 hal itu ya. Jadi ada 6 hal, ada 6 bidang dalam hukum Taurat yang Yesus bahas di ayat 21 sampai 48 dan Yesus akan menentang hukum Taurat itu. Padahal enggak. Yesus sama sekali tidak menentang hukum Taurat. Sebenarnya yang terjadi adalah Yesus menentang tafsirannya orang Farisi terhadap hukum Taurat. Oke? Jadi misalkan di sini dalam hal jangan membunuh. Yesus bukan menentang hukum jangan membunuh, enggak. Yesus tidak mungkin menentang Taurat. Yang Yesus tentang adalah tafsirannya orang Farisi terhadap hukum jangan membunuh. Itu yang Yesus tentang. Dan Yesus memberikan tafsiran dia sendiri. Ya, yang mana tafsiran Yesus ini jauh lebih sesuai dengan perjanjian lama. Gitu ya. Karena dalam perjanjian lama, hukum Taurat itu, intinya hukum Taurat itu bukan di legalismenya. Di perjanjian lama, hukum Taurat itu intinya adalah nilai kasih, nilai belas kasihan, nilai keadilan, nilai kesetiaan. Kan gitu ya. Nah, Yesus berusaha untuk melepaskan hukum Taurat dari legalismenya orang Farisi. Tapi Yesus berusaha untuk memahami hukum Taurat itu berdasarkan core-nya, yaitu tadi, kasih, belas kasihan, keadilan, kesetiaan itu tadi. Ya. Nah, contohnya yang kita baca ini tentang jangan membunuh. Apakah Yesus membatalkan perintah jangan membunuh? Enggak. Sebaliknya, bukannya membatalkan, Yesus malah memperkuat perintah jangan membunuh. Perhatikan itu. Yesus malah membuat perintah jangan membunuh itu makin intensif. Maksudnya apa? Bukan hanya jangan membunuh, kata Yesus. Kamu bahkan dilarang untuk marah. Ada jenis kemarahan yang dilarang. Kenapa? Karena kemarahan menyebabkan pembunuhan. Jadi bukan hanya jangan membunuh, Yesus setuju jangan membunuh, tapi Yesus perkuat itu, Yesus buat itu semakin intensif dengan bilang jangan marah. Bukan hanya jangan membunuh, kamu jangan melakukan hal yang bisa menyebabkan pembunuhan, yaitu marah. Ya, Yesus bukan membatalkan hukum, Yesus justru mengangkat hukum ke derajat yang lebih tinggi lagi di sini. Ya, ya. Ya. Kita lanjutkan ke contoh lainnya masih di teks yang sama ya. Lanjutkan Bill ke ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Iya.
Apakah di sini Yesus membatalkan perintah jangan berzina? Oh, enggak. Justru perintah jangan berzina itu Yesus perkuat, Yesus buat makin intensif. Bukan hanya jangan berzina, Yesus setuju jangan berzina, tapi bukan hanya itu. Jangan mengingini. Karena menginginilah yang membuat orang berzina, ya kan? Jadi bukan hanya jangan berzina, jangan melakukan hal yang bisa membuat kamu berzina. Yesus perkuat, Yesus bikin makin intensif, Yesus angkat hukum itu ke derajat yang lebih tinggi. Ya, nah, ayat 29. Ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya, ini pernyataan yang sangat keras ya, masih dalam konteks jangan berzina. Ya, kalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, ya, lirik-lirik sana sini, ya kan, cungkil dan buanglah itu. Ya, lebih baik satu dari anggota tubuhmu binasa. Maksudnya lebih baik mata yang binasa daripada karena mata kita jadi berdosa dan satu tubuh binasa dicampakkan dalam neraka. Ya, berbicara tentang dosa, akhirnya prinsip yang Yesus katakan di sini apa? Jangan berpikir hanya masalah langsung ke ujungnya. Yang penting aku tidak selingkuh kok, misalkan contohnya gitu. Ya, yang penting aku tidak membayar pelacur, menyewa pelacur kok, misalkan begitu. Jangan mengenai dosa, mengenai hukum, jangan hanya berpikir ke situ. Prinsip yang Yesus tawarkan di sini adalah lakukan apapun untuk mencegah pelanggaran itu. Jangan beralasan selagi aku nggak melanggar, selagi nggak selingkuh, selagi nggak nyawa pelacur, lakukan apapun untuk mencegah pelanggaran itu. Ya, se ekstrim mencongkel mata, tapi itu adalah hiperbola maksudnya, ya kan? Tapi se ekstrim itu maksudnya apa? Apapun yang menghalangi kita untuk punya hubungan dekat dengan Tuhan, apapun yang menghalangi kita untuk menurut hukum, usahakan hindari itu. Ya, jangan berjalan di tepi jurang gitu loh. Ya, yang penting kan tidak berbuat, nggak apa-apa lah, pandangin terus, ya. Loh, dari situ munculnya pelanggaran itu. Nah, ini sebenarnya perspektif Yesus tentang hukum, ya. Perspektifnya itu bukan perspektif membatalkan, bukan, tapi Yesus mau bilang, ya, bikin tindakan preventif, jangan dekati pencobaan, itu sebenarnya poinnya yang Yesus mau sampaikan, ya. Inilah pandangan Yesus tentang hukum, ya. Ya, sekilas aja. Silahkan Bil tanggapannya. Iya, terima kasih Mas Jansen. Dan kan sebenarnya ini kan jadi masuk akal kan, kalau misalnya kita gabungkan hukum dengan kasih karunia. Maksudnya balik lagi ke konteks Mazmur 119 tadi, hukum itu dibaca berulang-ulang, diingat, disimpan dalam hati berulang-ulang. Mhm. Coba, ini pakai contoh ini ya. Ini karena contohnya lucu. Coba bayangkan kalau misalnya teman-teman baca jangan berzina berulang-ulang terus, tapi teman-teman secara berulang-ulang liatin terus, liatin terus. Iya. Jadi kan sebenarnya nggak ada gunanya kan, pembacaan berulang-ulang. Itu maksudnya. Kan sebenarnya Yesus tuh mau tegur itu nggak sih ke orang Farisi? Mereka bilang jangan membunuh, jangan membunuh. Iya, memang mereka nggak literally membunuh, tapi mereka menyakiti hati orang terus gitu loh. Hmm. Tapi mereka marah terus, mereka emosian terus, mereka tidak sabar terus. Jadi sebenarnya kan nggak ada bedanya, nggak ada bedanya kan? Nah, Hmm. jadi take it to the next level ya, itu bahasa yang biasa saya dengar. Yesus masuk ke dalam prinsipnya, prinsip sebelum apa namanya pelanggaran hukum itu terjadi. Makanya kalau kita belajar firman berulang-ulang, ya itu sebenarnya kan preventif kan. Nggak ada orang belajar Alkitab supaya kayak, oh kalau udah terjadi, oh ya ini memang dilarang, terus buat lagi, terus terjadi lagi. Kan nggak ada kan. Orang kan belajar Alkitab mendekat kepada Tuhan, berdoa, berpuasa, itu kan supaya nggak jatuh dalam pencobaan kan. Bukan supaya lomba-lombaan mengenali pencobaan. Kayak kayak oh ya ini salah, ini salah. Bukan tuh itu kan sebenarnya. Tapi kan Hmm. supaya, oh ya kita nggak melakukan ini supaya nggak kayak gitu. Kan itu kan sebenarnya tujuan utamanya. Dan penjelasan Yesus ini kan sama praktikal sebenarnya kalau kita bawa bahkan pada saat ini sekalipun, gitu kan. Iya. Dalam bahasa tongkrongannya itu jangan ngundang, nah itu dia. Jangan ngundang, jangan bermain dengan api. Itu kan sebenarnya yang Yesus mau sampaikan. Dan
kesadaran untuk tidak bermain dengan api itu tidak datang begitu saja. Balik lagi ke Mazmur tadi, tidak akan terjadi itu kalau tidak berulang-ulang, kalau tidak disimpan dalam hati. Mungkin itu, Mas Hansen dari saya. Ya, ada kutipan yang mau disampaikan Bill untuk bagian ini? Tidak. Oke, ya. Eh, Mari kita lanjutkan pembahasan ke bagian yang lebih rumitnya ya, yaitu tulisan Paulus tentunya. Ya, ini sangat rumit ya. Karena Paulus ini seperti membingungkan pembacanya. Ya, sebenarnya hukum itu baik atau enggak sih, gitu loh. Ya, sebenarnya hukum itu berlaku atau enggak? Ya, karena dia seperti seperti mengatakan dua-duanya tapi membantah dua-duanya sekaligus gitu ya. Itu yang membingungkan ya. Ya. Nah, ini gimana? Misalkan dari Roma 3, Roma 4 bagaimana tanggap apa pandangan Paulus tentang eh, dosa, Injil dan hukum ini? Silakan Bill. Oke. Oke, makasih Mas Hansen. Ini saya akan copy aja supaya kita nggak banyak terbuang waktu ya. Nah, pertama kita akan masuk ke dalam eh, legalisme. Legalisme dulu. Kenapa? Karena kalau kita baca di pelajaran sekolah sahabat kita di hari apa itu Rabu, Kamis, eh, itu pertanyaannya adalah tentang legalisme yang tadi Mas Hansen bilang Roma 3, Roma 4. Kan apakah ayat-ayat apa yang ayat-ayat ini ajarkan yang percaya agar kita yang percaya pada pentingnya hukum tidak menjadi legisme. Gitu. Nah, ini penting banget ya. Waktu saya baca komentari Wright ini juga saya tersadarkan atau bahkan ini informasi yang baru. Kalau kita lihat apa namanya teologi dari Yudaisme Bait Suci kedua ya Second Temple Literature terutama itu pemahaman legisme itu mungkin tidak seperti yang kita pikir itu legisme. Nah, biasanya kalau kita bilang legisme itu adalah apa namanya eh, pendekatan kita tuh adalah pendekatan proto-pelagian, nah, itu istilah teknisnya. Tapi intinya itu biasanya kita bilang menarik diri sendiri ke surga dengan tali sepatu moral kita, atau bilang bahwa apa namanya berusaha mendapat keselamatan dengan menaati hukum gitu kan biasanya. Biasanya itu. Nah, tapi kalau kita baca secara perlahan sebenarnya eh, legisme dalam konteks Paulus itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena orang Farisi itu juga tahu bahwa hukum ini tidak bisa menyelamatkan mereka. Mereka itu tahu itu. Tapi yang mereka salah itu adalah mereka menganggap hukum ini sebagai tanda keanggotaan masyarakat atau perjanjian kepada Tuhan. Nah, itu yang menjadi bahaya. Dan itu sangat relate dengan gereja Advent. Nanti saya akan masuk bagian sana. Jadi, sebenarnya apa yang Paulus kritik? Kalau saudara baca benar-benar di Roma 3 dan 4 itu ya. Kritik Paulus itu bukan bahwa Taurat itu buruk, atau bahwa ketaatan Yahudi dilakukan untuk mendapat sesuatu yang belum diberikan Allah. Nah, itu definisi legisme yang biasanya kita pikir gitu. Nah, kritik Paulus itu adalah lebih dalam lagi sebenarnya. Bahwa semua orang yang mencoba mengesahkan status perjanjiannya dengan menunjuk pada kepemilikan Taurat akan menemukan bahwa Taurat sendiri menuduhnya berdosa. Nah, kalau teman-teman baca secara serius nanti di Roma 1, Roma 2 nanti akan kelihatan ini. Akan kelihatan. Ya, dalam analogi pengadilan, itu seperti ini. Kalau orang Yahudi memohon kepada Taurat untuk berkata, ini menunjukkan aku berbeda dari orang non-Yahudi. Maksudnya gini, kalau misalnya seandainya ada pengadilan gitu, orang Yahudi melakukan pembelaan, dia bilang, oh kami ini beda dengan mereka bersalah karena kami punya hukum Taurat gitu loh. Nah, tapi ternyata kalau dibaca hukum Taurat, malah kamu itu salah juga sebenarnya. Nah, itu Mhm, maksudnya. Itu sebenarnya yang Paulus ingin kritik, gitu ya. Jadi, legisme yang maksud Paulus itu adalah menjadikan ketaatan kita pada hukum sebagai lencana identitas yang membuktikan kita lebih dari yang lain di hadapan Allah. mhm, mhm. Daripada mengandalkan kasih karunia Allah dalam Kristus yang membuat semua orang sama. Jadi tidak, jadi ngerti ya, agak tipis perbedaannya, tapi berbeda. Berbeda dengan hukum Taurat ini akan menyelamatkan kita, bukan itu. Tapi ada lebih tipis dibandingkan itu, gitu ya. Nah, sekarang coba kita baca Roma 3. Tapi kita mulai dari ayat 19 dulu. Tetapi aku tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Taurat. Hukum Allah, sorry. Ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat.
Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa ya. Kita semua tahu ayat ini ya. Sangat sangat ini. Nah, ayat 20 ini adalah titik balik dari Roma 1 sampai 3. Kenapa? Ya, ini saya udah pernah bahas ya. Roma 1 itu dibilang bahwa bangsa kafir itu berdosa. Ya, Hmm. Roma 2 itu dibilang orang Yahudi yang menghakimi itu juga berdosa. Maksudnya orang Yahudi yang bilang bangsa kafir itu berdosa itu juga berdosa. Jadi Roma 3 ayat 9 sampai 19 sebelum ayat 20 dibilang bahwa semua manusia Yahudi atau non-Yahudi semuanya itu di bawah kuasa dosa. Nah, ayat 20 itu bukan eh, sebuah argumen untuk kesimpulan. Nah, ini banyak yang berpikir ayat 20 itu kesimpulannya. Bukan. Ayat 20 itu adalah argumen dasarnya dari kata diotinya itu ya, kata sambung pembuka dioti itu bukan diterjemahkan sebagai oleh karena itu, tapi harusnya diterjemahkan sebagai karena. Nah, Hmm. di TB itu dibilang sebab. Nah, ini lebih tepat lah dibandingkan oleh karena itu. Oleh karena itu tuh seolah-olah itu kesimpulan gitu. Nah, tapi kalau sebab itu artinya ini sebabnya gitu. Ini karenanya. Ini argumen dasarnya. Nah, agak ribet tapi saya akan sederhana nanti saya kasih analogi satu ya. Jadi kalau kita balikan urutannya itu kayak gini. Taurat itu membawa pengetahuan akan dosa. Itu 20b ya. Maka tidak ada yang dibenarkan oleh hukum Taurat. Karena semuanya kan hukum Taurat bilang berdosa, 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 semuanya berdosa nih. Maka ketika Taurat berbicara, mereka yang di bawah Taurat tidak punya pembelaan. Maksudnya yang di bawah Taurat ini siapa? Orang Israel yang mengaku Taurat sebagai tanda dalam perjanjian Tuhan. Contoh sederhananya supaya saudara ngerti. Ya, ini memang agak sulit, tapi saya tambahkan sendiri ya. Coba bayangkan seorang detektif menjelaskan kasus pembunuhan ke wartawan. Tersangka ditangkap polisi karena dia bersalah karena sidik jarinya di TKP. Jadi urutannya itu kan tangkap, salah, sidik jari, ya. Tapi kan sebenarnya urutan logisnya tuh gini, sidik jarinya tuh ada di TKP, maka dia dinyatakan bersalah, maka dia ditangkap. Paham ya? Tapi dalam argumen Paulus itu ditulis terbalik. Dia Hmm. ditangkap dulu karena dia bersalah, karena sidik jarinya di TKP. Paham ya? Jadi cuma cara dia menulis argumennya aja yang kadang-kadang membuat kita bingung. Gitu. Nah, tapi kenapa Paulus harus tulis kayak gini? Kenapa dia balikan? Karena nanti dia 21, dia mau menunjukkan satu kebenaran yang di luar hukum Taurat, yaitu pembenaran dalam Allah. Makanya dia susunnya seperti ini supaya ada klimaksnya. Klimaksnya itu adalah dasarnya semua orang itu berdosa. Lalu bagaimana? Bagaimana cara membenarkannya? Pembenaran dari Allah melalui Yesus Kristus. Nah, itu nggak kita eh, bahas secara detail di sini ya, karena itu bagian lain lagi. Tapi eh, ada hal yang unik nih ini. Ini saya ambil satu kata semua makhluk hidup atau semua orang gitu kalau nggak salah. Justru setiap makhluk itu semuanya ada kata semua daging di situ. Di ayat 20 itu semua daging. Ini walaupun nanti diterjemahkan tidak seorang pun ya di TB. Nah, tapi kata literalnya itu adalah semua daging, parasaks gitu. Dan itu adalah alusi ke Mazmur 143 ayat 2 dalam Septuaginta. Nah, menariknya di Septuaginta itu juga nggak dipakai semua daging, dipakai tidak seorang pun. Jadi dia mengalusi Mazmur 143 ayat 2, tapi dia ganti katanya. Semua yang hidup itu diganti jadi semua daging. Kenapa Paulus sengaja buat itu? Karena daging itu konotasinya dengan sunat. Sesuatu dari daging orang Yahudi yang mereka banggakan sebagai identitas mereka yang membedakan mereka dengan orang non-Yahudi. Jadi ketika Paulus bilang semua daging itu bukan hanya bilang semua makhluk hidup karena semua makhluk hidup dari daging itu maksudnya ya. Maksudnya ya dari daging, tapi dia secara khusus menyinggung praktik orang Yahudi yang menganggap sunat sunat atau daging, sesuatu yang daging ini itu membedakan mereka dengan orang non-Yahudi gitu. Sehingga kesimpulannya semua orang itu terdakwa gitu ya. Hukum berfungsi menyingkapkan dosa bukan menyembuhkannya. Ya ini kita udah bahas. Nah, sekarang kita pindah ke ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Oke? Nah, ini poin penting sekali bagi kita. Saudara perhatikan ini. Kalau yang tadi di atas saudara sudah tahu, saudara you can forget it lah. Tapi yang ini jangan jangan skip, ya. Ini bagus sekali komentar dari Wright. Saya juga baru tahu bahwa
Setelah dia teliti, satu-satunya teks Yahudi pra-Kristen sebelum kekristenan ya, yang menggunakan frasa perbuatan Taurat atau melakukan hukum Taurat, itu ada di naskah Laut Mati. Ini naskahnya 4 Qumran MMT, gitu ya. Nah, naskah ini menunjukkan bagaimana frasa perbuatan Taurat itu yang ini melakukan hukum Taurat itu ya terjemahan dinamisnya, tapi literalnya itu perbuatan Taurat, berfungsi dalam bahasa pembenaran Yahudi sezaman Paulus. Nah, polanya seperti apa? Polanya itu seperti ini. Sekte Qumran pada saat itu melihat diri mereka sebagai Israel eskatologis yang sudah dipulihkan. Perbuatan Taurat yang mereka tekankan adalah tanda, balik lagi ya, tanda di masa kini bahwa mereka akan dibenarkan di masa depan. Dan inilah cara mereka memastikan keanggotaan dalam perjanjian yang diperbaharui. Jadi ada semacam melakukan suatu perbuatan hukum Taurat untuk menunjukkan keanggotaan. Nah, perbuatan Taurat yang Paulus kritik itu mana? Bukan semua perintah Taurat yang Paulus kritik, tapi secara khusus perintah Taurat yang menjadikan mereka sebagai tanda, membuat mereka berpikir mereka berbeda dengan orang lain. Yaitu apa? Terutama Sabat, hukum makanan, dan sunat. Nah, kita sebagai orang Advent ya, kita bisa jadi terjebak di sini. Kita bisa jadi pihak yang ditegur oleh Paulus. Kadang-kadang kita melihat hukum Sabat, hukum makanan haram dan halal ya, itu sebagai sesuatu yang dibanggakan. Itu ya. Tapi kadang-kala kita membuat itu menjadi suatu tanda yang seolah-olah kita ini berbeda sekali dengan orang yang tidak percaya itu. Dan itu seolah-olah membenarkan kita. Ya. Justru karena pola ini mirip dengan yang Paulus kritik, kita perlu lebih waspada. Tanyakan, apakah saya bersyukur memegang Sabat atau saya bangga memegang Sabat? Apakah identitas Advent saya adalah sarana untuk menghidupi perjanjian atau lencana untuk membuktikan saya lebih dari orang lain? Kalau kita seperti ini, maka kita adalah bagian dari orang Yahudi yang Paulus tegur. Jadi jangan kita pikir yang Paulus bilang tuh legalis, yang benar-benar legalis. Enggak. Orang yang bangga akan hukum aja. Yang bilang, oh ya saya udah bersahabat itu. Lihat tuh, mereka nggak bersahabat. Lah, hati-hati saudara. Hati-hati. Ya. Kita masuk ke Roma 4 bagian terakhir. Ayat 13 sampai 17. Tapi saya ambil sampai 16. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ya, konjungsi pertamanya itu adalah konjungsi gar yang berarti karena atau sebab dari penjelasan ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12 itu intinya eh, Paulus itu membahas tentang sunat, tentang Abraham, perjanjian Abraham gitu ya. Nah, tapi intinya argumen itu adalah ini. Waktu Paulus bilang bahwa ia akan memiliki dunia, yang Paulus maksud itu adalah bukan dunia literal. Karena tradisi sezamannya Paulus itu mereka menganggap Israel etnis itu akan menguasai wilayah yang makin luas sampai semua dunia itu di bawah mereka. Nah, tapi maksud Paulus sepengertian Paulus ketika dikatakan bahwa memiliki dunia itu maksudnya apa? Melalui Mesias. Maka kabar keselamatan itu akan diberikan kepada semua dunia. Mesias itu adalah keturunan Abraham, gitu. Nah, ini agak rumit tapi coba kita perhatikan pelan-pelan. Di ayat 14 sampai 15, logika berpikirnya itu adalah seperti ini, saudara. Taurat itu menyingkapkan dosa dalam Israel etnis. Ya, kita udah tahu itu ya. Itu yang tadi kita baca. Roma 3, 19 ayat 20. Itu yang tadi barusan kita baca. Bahwa orang Yahudi pun, orang Israel pun itu berdosa. Karena apa? Karena mereka melihat Taurat. Oke? Sehingga dosa itu membangkitkan murka. Mereka harusnya diadili, harusnya mati gitu kan. Karena itu, kalau warisan dibatasi pada Israel etnis, kalau seandainya Israel etnis lah yang menerima warisan, maka sebenarnya nggak ada orang yang bisa mewarisi karena semua orang itu berdosa. Orang Israel sendiri pun berdosa. Jadi sebenarnya warisan Abraham itu nggak ada, nggak guna karena Hmm. semua orang Islam pun berdosa.
Nah, maka dari itu yang dimaksud warisan Abraham sudah pasti bukan pada Israel etnis. Gitu. Makanya di bagian keempat ini ya, di ayat 15b yang sering kita dengar, di mana tidak ada hukum, tidak ada pelanggaran. Itu maksudnya Paulus tidak berkata, "Oh, berarti orang non-Yahudi tidak bersalah karena tidak punya hukum Taurat." Bukan itu maksudnya. Mereka itu juga bersalah. Itu udah dibahas di Roma 1 yang tadi kita lihat. Tetapi maksudnya mereka tidak dinyatakan pelanggaran karena apa? Tidak ada pernyataan ketidaktaatan eksplisit terhadap perintahnya. Karena perintahnya nggak ada, tapi mereka berdosa. Nah, coba saudara pikir baik-baik. Waktu Paulus bilang, mereka yang non-Yahudi dan Yahudi itu mewarisi Abraham, tapi melalui iman Abraham. Iman Abraham. Lihat. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Kenapa? Karena janji sudah datang lebih dahulu daripada hukum. Abraham itu udah nerima janji dulu sebelum Sinai. Sehingga tidak mungkin keturunan Abraham, warisan Abraham yang diwariskan oleh Abraham itu adalah hukumnya, tapi iman yang diwariskan. Karena kalau bicara hukum, orang Israelnya nggak layak, orang non-Yahudinya juga nggak layak. Tapi kalau berbicara tentang iman, imannya Abraham diwariskan, maka urutan yang benar adalah adanya kasih karunia dari Tuhan. Abraham terima melalui iman dan iman itu uh, dia dinyatakan benar melalui iman itu, kita tahu ayatnya ya. Dan dia taat sebagai buah dari pembenaran, dari iman, dari kasih karunia. Bukan ketaatan, pembenaran, dan kasih karunia. Nah, sehingga dari sini kita bisa merangkum bahwa walaupun argumen Paulus itu lebih teologis, lebih detail, lebih rumit, tapi sebenarnya maksud Paulus itu sama dengan maksud Mazmur 119, sama dengan maksud Yesus di Matius 5. Iman Abraham kepada semua orang mewarisi dunia melalui Mesias itu diterima melalui kasih karunia, iman, dan dibenarkan. Lalu ketaatan itu adalah buah dari pembenaran yang sudah berhasil. Ketaatan Abraham yang dia lakukan keluar dari tanahnya itu adalah buah dari imannya terhadap Tuhan. Dan janji itu sudah ada bahkan sebelum Sinai. Bahkan sebelum Abraham tahu atau keturunan Abraham setelah Abraham tahu. Ya. Jadi itu. Mungkin itu Mas Hansen agak rumit sedikit tapi paling tidak dari sini kita melihat bahwa argumen Paulus itu selaras dengan perjanjian lama dengan Yesus itu sendiri. Mungkin itu. Iya ya. Ya, ini agak mengejutkan juga buat saya ya penjelasan ini ya. Karena eh, ya sebelumnya saya tidak pernah berpikir dengan cara berpikir seperti ini ya, seperti yang diungkapkan oleh Andy Wright ya dalam komentarnya terhadap surat Roma. Ya, dan memang Andy Wright ini adalah pakar perjanjian baru top dunia gitu ya. Jadi Hmm. bukan hanya sangat bagus ya, dia salah satu yang terbagus ya pemahamannya gitu ya. Mungkin saya bisa kasih tanggapan seperti ini, Bill. Hal mana aja yang bikin saya kaget ya? Coba, Bill, di scroll ke atas lagi. Ya. Mungkin itu format Almanan. tanggapannya. Ya, coba dari paling atas boleh dari legisme ya. Iya, iya. Ya, kalau di bagian ini saya nggak terlalu kaget ya. Ya. Jadi Oke. bagi nggak apa-apa, tapi saya mau komentarin dikit di bagian yang ini. Hmm. Jadi bagi yang belum tahu ya, dalam studi tulisan-tulisan Paulus itu ada alirannya. Iya. Bukan aliran gereja, bukan aliran denominasi, tapi aliran akademis. Oke, ada yang lebih tradisional tafsirannya. Hmm. Ada para scholars yang ada dalam kelompok itu new perspective on Paul, perspektif baru terhadap Paulus. Artinya mereka menganggap selama ini orang salah tafsir terhadap Paulus. Nah, jadi ini loh perspektif yang baru yang sebenarnya lebih akurat untuk memahami Paulus. Ya, dari mana mereka bisa punya perspektif ini? Dari tulisan-tulisan era Bait Suci kedua, ya, dari Second Temple Literature itu ya, dari situ. Nah, N.T. Wright, komentar yang dikutip oleh Bill ini, dia adalah scholar yang berada di aliran itu, New Perspective on Paul, perspektif baru terhadap Paulus, yang mana dia mengkritik penafsir-penafsir lainnya yang lebih tradisional. Hmm. Oke, nah, bukannya yang bikin saya kaget, coba ke bawah, Bill. Yang bikin saya kaget itu adalah, oke, terus ke bawah. Iya, di sini ya. Iya, ya, saya membaca Roma,
3 ayat 20 ini dalam bahasa Yunani ya, dan dalam pemahaman saya memahami memang ayat 20 itu adalah kesimpulannya. Memang saya memahaminya seperti itu. Ya, nah, coba Bil tampilkan bahasa Yunaninya Bil. Oke. Ya, yang ternyata anti Wright memahaminya berbeda. Ya, dan ini eh, apa istilahnya? Ini membuat saya kaget ya. Ya, ayat 20 ya. Nah, disti ex ergo nomo ya. Eh Ya, nah disti itu memang saya pahami sebagai ayat 1 sampai terutama ayat 9 ya, ayat 9 sampai 19 ngomongin bla bla bla, semua orang bersalah bla bla bla. Ayat 20 Ya. kesimpulannya adalah ya disti ex ergo nomo dari pekerjaan hukum u dikayo tesetai, tidak ada yang dibenarkan ya. Nah, ternyata ya Entiwek bilang dia bukan kesimpulan ya, tapi malah dasar logis. Ya, mungkin ini yang saya miss ya waktu saya baca ya. Saya nggak menyangka kalau Paulus tuh alur berpikirnya terbalik. Ya. Ternyata dia sebutkan dulu kesimpulannya di awal, dasar logisnya belakangan. Nah, selama ini yang saya baca adalah ayat 9 sampai 19 itu adalah dasar logisnya, ayat 20 lah kesimpulannya. Hmm. Ya, ternyata terbalik. Oke, itu satu poin yang bisa apa jadi hal baru bagi saya. Lanjut, Bill. Lalu yang selanjutnya adalah ya pasasars ya. Itu sangat sangat baru ya. Kita bisa baca di bahasa Yunani ya lanjutannya ya. Hmm. Disti ex ergo nomo ya, disti ex ergo nomo karena dari pekerjaan hukum u dikayo TCT tidak ada yang dibenarkan. Pasa sarks semua orang. Ya, Hmm. makanya dalam bahasa Indonesianya ada kata tidaknya ya. Karena ada kali di frasa sebelumnya ada kata tidak di situ. Ya, o dikayo TCT tidak dibenarkan pasa sarks semua sarks. Ya, ya pasa itu semua sarks itu daging. Ya. Nah, bagi teman-teman yang tahu, saya sebenarnya pemahaman bahasa Yunaninya itu sangat rendah, masih pra pemula. Saya jauh lebih memahami bahasa Ibrani. Ya, dan begitu saya baca pasasar, saya langsung tahu kalau ini sebenarnya frasa Yunani yang ke Ibrani-Ibranian. Hmm. Ya, karena dalam bahasa Ibrani itu ada ungkapan yang sangat umum yang disebut kol basar. Kol basar. Kol itu artinya semua, basar itu artinya daging. Dan dalam Ibrani, kol basar itu artinya adalah bisa dua. Bisa semua orang, bisa semua makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu adalah makhluk daging. Ya, Hmm. pemahamannya gitu. Jadi waktu saya baca pasasar, maksudnya oh ya, semua orang, semua makhluk hidup sama seperti Ibraninya kol basar, semua orang sama makhluk hidup, ya, semua daging. Ya, yang saya nggak sangka adalah ternyata daging yang dimaksud di sini bukan hanya bicara seperti kol basar yang saya pahami dari Perjanjian Lama, tapi dagingnya ada semacam rujukan tersirat ke sunat. Iya. Ya, itu saya nggak sangka sama sekali. Ya, saya pikir itu benar-benar sama dengan kol basar di Ibrani ya. Tapi saya Hmm. penasaran, Bil. Mazmur 143 ayat 2 dan di versi Ibraninya ngomong apa? Boleh tampilkan, Bil? Karena saya belum belum baca itu. Iya. Eh, Step Bible itu agak keliru. Jadi dia 143 tapi Oke, ayatnya itu jangan Septuaginta dulu. Saya mau Ibraninya dulu. oh Ibrani. Oke, 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 oke. Oke, kita buka ya. Psalms 143. Ini. Oke, V altavo dan janganlah kamu mendatangkan mishpat ya dalam penghakiman at avdeha kepada hambamu ini. Kilo yitzdak karena tidak ada yang benar, tidak ada yang dibenarkan itu ya yitzdak ya. Lepaneha di Hmm. hadapanmu. Kol hai. Oh, kol hai ya. Kol itu semua hai itu hidup. Dia nggak pakai kol basar ya. Hidup. Kol Iya. hai semua yang hidup ya. Hai ya, hai. Oke, Septuaginta Bil. Septuaginta kalau nggak salah Pasazon atau apa gitu. Bentar. Psalms. Ini 143 ya. Ya, mungkin 142 biasanya. Bentar. Iya, tapi tulisannya, nah ini benar nih kayaknya. Coba deh baca. Oh, iya ini bahasa Yunaninya benar ya. Bahasanya benar. Iya, bahasa Indonesia benar, tapi bahasa Di Indonesianya bahasa 143. Inggrisnya beda pasal Bahasa ya. Inggrisnya Bahasa Inggrisnya beda pasal. beda Iya, pasal. Jadi, tapi kita baca aja iya. Yunaninya.
otiu dikayotesete, ya, tidak dibenarkan, enopion, di hadapan su itu artinya kamu, ya, enopion su, di hadapanmu, pazon, semua yang hidup, ya, dari kata zoe, hidup, ya. Ya, jadi dia Ya, terjemahan yang faithful terhadap Ibrani-nya ternyata, ya. Ibrani, benar. Ibrani adalah kol hai, ya, dan semua yang hidup, dan ini pazon, semua yang hidup, ya. Iya, Oke, berarti berarti ternyata emang Ibrani nggak ngomong kol basar, ya. iya. Ibrani nggak ngomong kol basar, semua daging, ya. Yang meskipun di ayat lain di Alkitab banyak, ya, tapi ayat yang dikutip itu nggak ngomong kol basar, ya. Mm-mm. Dan ini yang sangat mengejutkan, ya, bahwa dagingnya itu merujuk kepada sunat, Iya, semua manusia dan secara khusus daging, gitu, ya, tanda petik, yang sunat. Jadi sunat itu nggak membuat pembenaran, itu maksudnya, iya, kan. iya, Nah, saya nggak melihat ada referensi itu di pembacaan sekilas, ya. iya, Nggak melihat itu. Bahkan, dan mungkin karena saya nggak tahu dia mengutip Mazmur yang mana, ya. Jadi saya iya. asumsikan itu pasti kol basar. Ternyata Mazmur itu adalah kol hai. Ya, yang itu yang saya langsung asumsikan aja. Ternyata saya nggak baca betul Mazmurnya. Ya, sebenarnya kan, dan bahkan kalau misalnya kita baca TB pun kan dia nggak bilang semua daging, dia bilang tidak seorang pun kan. Jadi harus baca Yunaninya Oh, baru no, kita no. tahu bahwa Kalau dia daging. Di Ibrani kol basar itu maksudnya semua orang. Iya, nggak maksudnya terjemahan dari Romanya. Romanya kan sarx. Iya, maksudnya Jadi cara berpikir begini, Bil. Sarx itu kan daging. Hmm, Bahasa Ibraninya sarx itu adalah basar. iya, iya. Bagi yang sudah sering baca Alkitab Ibrani, langsung berpikir, oh, wajar aja diterjemahkan Oh ya, oke, manusia, oke, karena oke. basar itu manusia. Iya, iya, iya. Ah, paham Iya, maksudnya? paham, paham. Nah, Aku paham maksudnya. masalahnya saya nggak tahu kalau di Mazmur itu adalah kol hai, bukan Hmm, kol basar. jadi Tapi intensional kan diterjemah, maksudnya. iya, tapi diterjemahkan sebagai manusia itu nggak membuat pertanyaan bagi yang sudah baca Ibrani, karena kol basar itu emang artinya semua manusia. Hmm. Dan sars itu emang artinya daging, dalam artian seperti Ibrani bisa manusia kalau Ya. memang itu dari basar. Ah, iya. Hmm. Jadi kalau ini maksudnya gini, kalau memang ternyata benar pasa SARS itu adalah dari kol basar, maka diterjemahkan manusia itu nggak ada yang aneh. Iya. Ternyata dia kol hai. Nah, itu, ya. Berarti waktu dia ganti jadi SARS, dia nggak mendasarkan dari sesuatu yang ada di Mazmur. Dia bikin sesuatu yang baru. Iya. Ah, Ya, itu. walaupun itu alusi tapi ya dia intentionally ubah katanya lah bisa dibilang kayak gitu kan. Iya, iya, itu dia. Iya, ada lagi Eh, nggak? Ada lagi nggak? ada, coba kita ke bawah pelan-pelan, Bill. Iya, secara umum untuk bagian ini saya sudah pernah tahu, ya, bedanya New Perspective on Paul dengan tafsiran tradisional, ya, tentang Hmm. tentang apa bedanya legalisme dalam dua pandangan ini, ya. Jadi Iya, iya, legalisme itu bagi tafsiran ini tuh lebih kepada identitas, bukan hanya masalah keselamatannya, ya. iya benar. Iya, dan mungkin untuk Roma 4 ini, ya, satu yang saya ingat tentang kisah Abraham itu, ya, bukan hanya masalah hukumnya, ya, bukan hanya Abraham sudah terima janji sebelum hukum, tapi Abraham sudah terima janji sebelum sunat, Iya. ya. Jadi tentang Abraham dibenarkan, ya, Abraham dibenarkan itu ada di Kejadian 15. Abraham disunat itu baru di Kejadian 17. Dan itu jaraknya sekitar 14 tahun. Jadi Abraham itu sudah dibenarkan 14 tahun sebelum dia disunat. Hmm. Yang artinya dia dibenarkan bukan karena sunat, bukan karena sebuah identitas nasional, tanda identitas nasional itu, ya. Hmm. Itu. Hmm. Ya, bisa kita rangkum pelajarannya, ya. Oke, oke. Bagian pertama tadi kita membahas Mazmur 119, ya. Eh, kita bahas hanya beberapa ayat, ya. Di ayat 10 sampai 14 di situ si pemazmur meminta pertolongan Tuhan supaya dia bisa eh, supaya dia bisa menurut, supaya dia tidak menyimpang. Ya, artinya menuruti hukum itu tidak bisa dengan kemampuan sendiri, ya. Lalu dia menyimpan janji Tuhan itu dalam hatinya supaya dia tidak berdosa. Artinya dalam penurutan hukum penting untuk membaca, mempelajari firman Tuhan. Gitu, ya. Lalu juga dikatakan dia mau terus belajar, ya. Dia mau mengulang-ulangi itu dan dia bersuka cita. Ya, dia bersuka cita dalam hukum Tuhan itu.
Ayat intinya itu di ayat 93 sampai 94 ya. Eh, Bagaimana si pemazmur itu meminta diselamatkan. Ya, keselamatan datang dari Tuhan. Tapi ada kata karena, dan karenanya itu dihubungkan dengan mencari ketentuan-ketentuan Tuhan. Dia minta diselamatkan oleh Tuhan, keselamatan hanya dari Tuhan, ya. Tapi karena sebab mencari ketentuan-ketentuan Tuhan, titah Tuhan. Ya, yang mana titah-titah Tuhan ini, ketentuan-ketentuan ini tidak menyelamatkan, tapi titah-titah atau ketentuan-ketentuan ini ya, yang memberitahu apa yang harus dia taati, apa yang dia gagal taati, dan memberitahu dia butuh diselamatkan. Ya, sehingga itulah hubungannya keselamatan dari Tuhan dengan hukum ya di Mazmur 119. Itu nomor satu ya. Nomor dua, kita berbicara tentang Yesus ya dan hukum Taurat. Eh, ya, Yesus sama sekali tidak membatalkan hukum Taurat, tapi justru menggenapinya. Ya, dan justru murid-muridnya ya di situ disuruh untuk menaati hukum Taurat. Ya, yang meniadakan hukum Taurat di situ diberi kutukan. Ya, ya. Dan Yesus justru dalam beberapa contoh ya, ada 6 totalnya, tapi kita tadi hanya ambil 2. Yesus justru memperteguh hukum Taurat, memperkuat hukum Taurat, membuat hukum Taurat semakin intensif. Bukan hanya jangan membunuh, tapi jangan marah supaya tidak membunuh. Bukan hanya jangan berzina, tapi jangan mengingini supaya tidak berzina. Ya, jadi bagaimana Yesus mengangkat hukum Taurat ke standar yang lebih tinggi lagi ya. Dan dalam Injil Matius sama sekali tidak pernah hukum Taurat dipertentangan dengan kasih karunia. Ya, itu ya. Itu nomor 2 ya. Lalu di nomor 3 itu ada Roma 3 ya. Ya, yang berbicara tentang semua orang itu bersalah di hadapan Tuhan. Ya, non Yahudi berdosa itu jelas ya. Yahudi ya dengan Taurat tetap berdosa ya karena mereka melanggar Taurat. Jadi semuanya berdosa. Ya, maka karena semuanya berdosa, eh, keselamatan itu tidak bisa didasarkan dari penurutan hukum, tapi keselamatan itu didasarkan oleh iman, ya oleh iman. Ya, tentu itu rangkuman yang super sederhana dari Roma 3 dan saya rasa itu cukup menggambarkan. Ya. Iya. Nomor 4, Bil, ke Roma 4. Ya. Roma 4 itu utamanya berbicara tentang Abraham ya. Eh, ya, bagaimana kalau memang janji itu didasarkan pada ketaatan hukum, ya, janji Abraham itu ya, janji Abraham bahwa semua keluarga akan mendapatkan berkat, bahwa semua bangsa itu akan masuk setara dalam umat perjanjian, itu janji Abraham. Kalau memang janji Abraham itu digenapinya berdasarkan ketaatan hukum, maka bukan hanya orang non-Yahudi yang nggak dapat janji itu, orang Yahudi pun nggak akan dapat janji itu. Karena baik non-Yahudi dan non-Yahudi melanggar hukum. Ya. Maka kalau janji Abraham itu digenapinya berdasarkan ketaatan hukum, tidak ada satu orang pun yang akhirnya mendapatkan janji itu. Ya. Tapi janji Abraham, janji bahwa semua bangsa di dunia itu akan mendapatkan berkat yang sama, itu digenapi berdasarkan kasih karunia yang diterima oleh iman. Ya, ya. Dan tentu ini adalah iman Abraham. Ya, iman Abraham maksudnya adalah bukan keturunan Abraham secara fisik, tapi orang yang memiliki iman yang sama dengan Abraham. Itulah keturunan Abraham secara rohani. Ya, dan kita bisa lihat contoh-contoh tadi ya, seperti disebutkan oleh Bill ya, Abraham sudah menerima janji sebelum menerima hukum. Ya, tadi saya tambahkan juga Abraham sudah menerima pembenaran sebelum dia terima sunat ya. Jadi standar pembenaran itu bukan ada di penurutan itu ya. Ya, tadi ada beberapa eh, poin yang disampaikan oleh Bill yang mungkin akan mengajak kita untuk berpikir ya tentang definisi legalisme ya, tentang bagaimana hukum-hukum itu digunakan untuk apa mengimpus ya menekankan identitas ya, itu mungkin bisa dibahas ya didiskusikan untuk menjadi sebuah pembahasan yang mendalam sehingga kita lebih mengenal lagi tentang surat Roma dan apa pesannya dalam kehidupan kita. Mungkin itu Bill. Ada lagi yang mau tambahkan? Enggak, cukup sampai di sini. Oke. Oke, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita, saudara.
Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Biarlah pelajaran ini memberikan kami pengertian terhadap hukum-Mu, memberikan kami pengertian terhadap kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, dan memberikan semangat untuk kami menumbuhkan iman kami melalui mempelajari firman-Mu. Bantu kami Tuhan, sebab kami ini manusia yang lemah dalam mengerti firman-Mu dalam melakukannya. Biarlah kami boleh simpan firman-Mu ini dalam hati kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah Sabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah Sabat kita. Shalom. Shalom, shalom.